Demonstrasi kontekstual modul 3.2 oleh Kusweni SPD, CGP Angkatan 9, SMP Muhammadiyah 7 Abel Gading, Kabupaten Pemalang. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat 1. Menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. Mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik. Tagihan tugas, CGP menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pertanyaan 1. Kira-kira, apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut adalah terciptanya kelas impian sebagai penyemangat belajar murid. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dalam tayangan video tersebut, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian pertanyaan keempat adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, akan saya jabarkan menjadi bagian-bagian tersendiri dari 5 tahapan bagja yang dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu B. Buat pertanyaan. Berdasarkan tayangan video yang sudah saya observasi, saya melihat kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam video praktik baik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Hal ini terlihat di awal video pembelajaran sebelum masuk kelas, guru bersama rekan sejawat menanyakan apa yang akan dilakukan. Kemudian guru menuliskan kata penyemangat belajar di papan tulis untuk mengundang rasa ingin tahu murid. Kegiatan selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan terkait kalimat yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Kemudian guru menggali informasi dari murid terkait hal-hal yang menjadi penyemangat belajar mereka berdasarkan pengalaman murid. Dan yang terakhir, guru menanyakan kepada murid apa yang disukai dari kelas yang ditempati dan meminta murid mengamati kelas dengan pertanyaan, "Anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya." Hal ini mencerminkan bahwa guru tersebut telah menggunakan aset yang ada di lingkungan sekitarnya untuk menjadi bahan observasi. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu A. Ambil pelajaran. Dalam tahapan ini terlihat guru meminta murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 saat jam istirahat untuk menambah referensi tentang kelas yang membuat semangat belajar dengan dibentuk menjadi 4 kelompok. Murid-murid kemudian mengeksplorasi dan selanjutnya mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang terakhir, setiap kelompok kemudian mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Pada tahapan yang ketiga dari tahapan bagja, yaitu G. Gali mimpi. Dalam tahapan ini, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan berdasarkan impian masing-masing murid yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar.
Kedua, guru menyiapkan murid di dalam kelompoknya menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan pada selembar kertas karton manila sesuai dengan yang mereka bayangkan. Kemudian setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil gambar kelas impian yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas secara bergantian. Pada tahapan yang keempat, yaitu J, jabarkan rencana. Dalam tahapan ini, terlihat guru memfasilitasi murid untuk membentuk kelompok dan berkontribusi dalam menentukan kebutuhan. Murid menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian murid menyatakan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Yang keempat, guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid yang sudah dinyatakan oleh beberapa murid atau seluruh murid. Dan yang terakhir, guru membagi tugas untuk murid dalam mewujudkan kelas impian yang menyenangkan menurut mereka. Masuk kepada tahapan yang terakhir dari tahapan Bagja, yaitu A, atur eksekusi. Pada tahapan ini terlihat guru memfasilitasi murid untuk diajak berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas anggota kelompoknya. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugasnya masing-masing. Dan yang keempat, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Demikian tadi tahapan Bagja untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu di mana guru dalam video pembelajaran tersebut telah melaksanakan kelima tahapan Bagja. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin pembelajaran yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah yang pertama, bahwa pemimpin pembelajaran berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan Assessment Based Community Asset atau ABCD, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pendekatan komunitas berbasis aset. Kemudian yang kedua, pemimpin pembelajaran menggali dan mengembangkan kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh dirinya dan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, pemimpin pembelajaran memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola sumber daya lingkungan sekolahnya. Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 6 ini, kita akan menganalisa satu persatu tentang modal aset yang digunakan oleh guru tersebut sebagai sumber daya yang ada di sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran. Yang pertama yaitu modal manusia. Di sini yang bisa kita lihat dari tayangan video tersebut, modal manusia yang ada adalah guru dan murid. Guru yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki untuk lebih dimaksimalkan dalam hal pemanfaatannya sehingga dapat menunjang terwujudnya kelas impian, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian untuk murid, di sini terlihat bahwa murid-murid yang ada dalam tayangan video tersebut adalah murid yang percaya diri, kreatif, mandiri, aktif, dan kooperatif serta kolaboratif. Kemudian murid yang mampu mengomunikasikan hasil karyanya dalam kelompok, dan murid yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Untuk modal yang kedua yaitu modal sosial, di sini terlihat bagaimana guru tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawatnya. Dalam hal ini saya mengasumsikan bahwa sebelumnya telah terjalin komunikasi yang baik melalui komunitas belajar sekolah atau komunitas praktisi yang dimana di dalamnya melibatkan antara kepala sekolah dan guru-guru. Hal ini terlihat dari bagaimana guru mengomunikasikan rencana prakarsa perubahan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Kemudian guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan.
Dan yang ketiga, guru tentunya dalam hal ini bekerja sama dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas seperti yang terlihat dalam video tayangan tersebut. Model aset yang ketiga adalah model politik, di mana model politik ini berkaitan dengan aturan-aturan atau kebijakan yang akan digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Di sini diasumsikan bahwa kebijakan kepala sekolah untuk mendukung prakarsa perubahan yang positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk model aset yang keempat adalah model fisik, di mana di sini bisa dilihat dari model fisik berupa ruang kelas, hasil karya siswa, inventaris kelas, dan buku-buku yang ada di kelas yang sudah ditata oleh murid-murid. Di sini ruang kelas dapat didekorasi ulang sesuai dengan kelas impian murid, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kondisi kelas yang sederhana tidak memberikan hambatan kepada guru dan murid untuk menjadikan kelas mereka menjadi kelas impian. Model fisik yang berikutnya adalah hiasan dinding, di mana hiasan dinding ini merupakan hasil karya siswa yang kemudian dapat ditempel di bagian-bagian dinding untuk menutupi bagian dinding yang rusak. Model fisik yang berikutnya adalah rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, meja dan kursi guru dan murid yang posisinya diubah agar murid nyaman saat belajar. Model aset yang kelima yaitu model lingkungan atau alam. Di sini dapat kita simpulkan bahwa model yang digunakan oleh guru dalam video tersebut adalah lingkungan sekolah dan juga dimungkinkan adalah lingkungan rumah siswa. Di sini diasumsikan sebagai lingkungan sekolah karena dalam video tersebut guru menggunakan lingkungan sekolah sebagai bahan observasi untuk menjadikan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas di lingkungan sekolah dan rumah. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa murid-murid telah menggunakan hasil karya yang dapat dirancang dan ditemukan bahan-bahannya dari sekitar sekolah dan sekitar rumah. Model aset yang keenam adalah model agama dan budaya. Dalam hal ini bisa terlihat dari perilaku santun murid, kemudian cara berpakaian murid yang sopan, kemudian dalam sisi budaya dari hasil konkret adalah hasil karya seni siswa. Dalam strategi penggunaannya di sini bisa terlihat bahwa murid menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat seperti murid perempuan menggunakan kerudung dan murid laki-laki menggunakan celana panjang pramuka sesuai aturan agama Islam. Kemudian karakter murid yang sopan, santun, dan hormat kepada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial. Modal finansial dapat berupa pendanaan yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Dalam hal ini, untuk dana pembiayaan di sekolah, ada dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk pengadaan alat pendukung pembelajaran, yaitu alat dan bahan menggambar pada siswa yang terlihat dalam kegiatan gali mimpi. Demikianlah pemaparan hasil analisis video praktik baik tentang modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat.